Halo Sobat Guru, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Priska Napamaol, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 LPTK Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang keterkaitan antara asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Sebagaimana kita ketahui bahwa asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sekarang, mari kita membahas bersama-sama mengenai keterkaitan antara asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Poin 1. Asesmen bertujuan untuk memetakan kompetensi awal peserta didik dan kompetensi apa yang akan dipelajari. Mulai dari assessment as learning, assessment for learning, maupun assessment of learning, semuanya berlandaskan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Di dalam tujuan pembelajaran, termuat kompetensi dan lingkup materi yang harus dikuasai siswa. Hal inilah yang menjadi pedoman asesmen apa yang tepat untuk diberikan kepada siswa. Sebagai contoh, dalam materi menulis teks resensi berdasarkan cerita pendek yang ditulis oleh teman, maka asesmen yang diberikan adalah asesmen formatif. Teknik asesmen yang dapat digunakan adalah tes tertulis serta instrumen asesmen yang digunakan adalah rubrik penilaian keterampilan menulis teks resensi cerita pendek. Dengan demikian, guru dapat berfokus untuk mengembangkan kompetensi menulis teks resensi oleh peserta didik. Poin 2. Asesmen bertujuan untuk mengontrol dan memperbaiki kualitas pembelajaran serta demi keberlanjutan pembelajaran. Asesmen dilakukan agar meningkatkan kompetensi peserta didik ke titik maksimal. Jika terdapat peserta didik yang masih tergolong dalam kategori belum mampu, disinilah asesmen hadir untuk dapat mendongkrak kemampuan peserta didik. Sebagai contoh, dalam pembelajaran teks berita, jika terdapat siswa yang kesulitan menulis teks berita, guru dapat mengganti teknik asesmen menjadi proyek dengan mengerahkan siswa untuk membuat video reportase atau vlog. Poin 3. Asesmen bertujuan untuk memotivasi peserta didik untuk mengasah kompetensi yang dimiliki. Dalam hal ini, guru dapat menjadi fasilitator dan menyesuaikan dengan pemberian teknik asesmen yang menarik, kreatif, dan menantang bagi siswa. Sebagai contoh, dalam materi teks persuasi, pemberian asesmen menggunakan teknik project, yaitu siswa ditantang untuk membuat poster yang kreatif tentang pangan lokal yang ada di daerah masing-masing. Siswa juga ditantang untuk mempromosikannya ke berbagai platform di media sosial sebagai upaya tindak lanjut pembelajaran. Poin 4. Asesmen yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa membuat pembelajaran menjadi relevan dan bermakna. Siswa dapat mempelajari kompetensi yang memang nantinya dibutuhkan di dunia kerja. Sebagai contoh, dalam materi teks negosiasi, siswa dilatih untuk menjadi negosiator ulung. Siswa dilatih untuk bernegosiasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan negosiasi ini menjadi satu hal yang krusial bagi siswa dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara matang. Poin 5. Asesmen yang merupakan sajian hasil akhir belajar peserta didik memuat perkembangan hasil belajar peserta didik yang autentik dan reliable. Hal ini sejalan dengan prinsip asesmen yang kelima, yaitu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun orang tua peserta didik untuk merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilewati. Jika hasil asesmen masih tergolong rendah, maka perlu adanya motivasi dan dukungan serta upaya perbaikan. Jika hasil asesmen tergolong memuaskan, maka kompetensi tersebut dapat diasah lagi dan ditindaklanjuti. Sebagai contoh, jika siswa dapat menghasilkan cerita pendek yang menarik, maka dapat ditindaklanjuti dengan mengikutsertakan siswa dalam perlombaan menulis cerita pendek ataupun mengirim naskah cerita pendek karya siswa ke media tertentu untuk diterbitkan atau dipublikasikan. Nah, itulah beberapa keterkaitan antara asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu.